Anak-anak remaja, remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari perikop ataupun pelajaran nomor 127. 127, penyembuhan seorang wanita yang bungkuk selama 18 tahun ya, pada hari Sabat ya, pada hari Sabat ya. Mari kita membaca ya dengan bertanggapan. Saya membaca ayat 10, ditanggapi ayat 11, kemudian 3 ayat terakhir kita baca bersama-sama ya. Ayo, semuanya harus membaca firman Tuhan yang sudah ada di depan kita dengan mengucap ayat yang ke-10. Saya mulai dulu. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah pertemuan ya, orang Yahudi pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu," atau wanita ya, "penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah pertemuan ya, orang Yahudi gusar atau marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada 1 hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh siapa? Iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham." Sama-sama 17. Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih karena diberi kesempatan bukan hanya dapat belajar bahasa Inggris, tetapi sekarang kami dapat belajar firman-Mu. Kami juga diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami orang yang terbatas, kami sudah jatuh dalam dosa, sehingga kami tidak dapat mengikuti Engkau dengan baik. Karena itu ampunilah dosa kami ya Bapa. Dengan darah Tuhan Yesus kami mohon Engkau menyucikan, membersihkan, membasuh semua dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami serahkan waktu ini, kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk belajar firman-Mu dengan tenang, dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kami dapat diberkati untuk memuliakan Engkau. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Nah, seorang yang sakit dapat disebabkan oleh banyak hal ya. Contohnya, beberapa minggu lalu di Indonesia tidak terjadi hujan. Apa yang banyak di udara? Apa? Pencemaran apa? Karena tidak hujan, terjadi pembakaran hutan. Apa yang banyak? Asap.
Asap itu membuat ya orang sakit. Sakit apa saja? Sakit ya, infeksi saluran pernapasan akut yang kita kenal istilahnya ISPA. Ya, infeksi saluran pernapasan akut. Apa itu akut? Akut itu berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Nah, kamu jangan menganggap remeh ya. Waktu kemarin tidak hujan, ada seorang bapak tiba-tiba dia sesak napas, masuk rumah sakit dan mati loh. Dan apa? Mati. Ada seorang ibu karena airnya kotor, dia kena muntaber selama 2 minggu, akhirnya mati. Ya. Jadi di dunia ini orang-orang yang sakit bisa disebabkan oleh banyak hal. Tetapi tadi ada seorang perempuan, sakitnya apa? Pertanyaan saya. Penyakitnya apa yang dia derita? Dia bungkuk selama berapa lama? 18 tahun loh. Dan kenapa dia sakit? Apakah karena dia jatuh? Kenapa dia sakit? Siapa di sini yang mau sakit? Siapa? Ada yang mau sakit nggak? Kenapa dia sakit? Kenapa? Karena dirasuki oleh apa? Iblis. Ya. Apa bedanya iblis dengan setan? Pernah saya ajarkan. Apa bedanya kedua istilah ini? Apa bedanya arti Allah dengan Tuhan? Ya kan sering kita dengarkan istilah Allah, istilah Tuhan. Apa bedanya? Iblis adalah pelaku kejahatan. Apa? Pelaku apa? Tahu nggak pelaku kejahatan? Tahu ya? Bagaimana iblis melakukan kejahatan? Dia membunuh dengan berbohong. Dengan apa? Siapa yang dia bohongi? Adam dan Hawa dibohongi sehingga manusia mengalami bagaimana? Kejatuhan ke dalam dosa dan akhirnya manusia itu mati. Manusia apa? Mati. Kalau setan? Kenapa ada istilah iblis, ada istilah setan? Tolong dicatat ya. Apa bedanya iblis dan setan? Iblis itu pembuat kejahatan. Kalau setan dia selalu menentang. Menentang siapa? Menentang manusia di hadapan Tuhan. Contohnya begini, ya. Lorencia sudah percaya Yesus, tapi dia kan masih bisa jatuh dalam dosa. Dan iblis tuh di depannya Tuhan dia menuduh. Lihat tuh Tuhan, ini Lorencia. Orangnya kurang setia. Lebih baik kamu, Tuhan, tak ampuni dosa dia, lempar dia ke neraka. Iblis tuh nggak mau kita menjadi orang baik. Paham nggak? Kenapa kamu tidak rajin? Selain kamu berdosa, iblis juga ya tidak ingin kamu jadi orang baik. Paham? Dia selalu menentang. Nah, kita lihat di sini, kalau Allah pencipta, Tuhan itu Allah yang berjanji. Allah pencipta, Tuhan Allah yang berjanji ya, berjanji menyelamatkan kita melalui Yesus. Jadi di sini seorang ibu, dia sudah sakit selama 18 tahun. Bukan main-main ya, waktunya panjang sekali. Kalau kita sakit ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari saja sudah susah. Ini 18 tahun. Kenapa sampai 18 tahun? Karena tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Penyakitnya karena dirasuki oleh iblis sampai dia bungkuk, tidak bisa berdiri tegak. Dan kamu lihat di sini ya, pada hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat itu hari ke-7, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 hari perhentian. Hari apa? Perhentian. Nah, kalau kamu lihat di kalender, kenapa 1 minggu
jumlah harinya ada 7. Kenapa? Dengar baik-baik ya. Kenapa 1 minggu jumlah harinya ada 7? Bisa nggak kita ganti 1 minggu jumlah harinya 4? Atau jadi 10? Jadi apa? Saya jadi presiden Indonesia, saya rubah 1 minggu 10 hari saja. Kerja 9 hari, 1 hari libur. Pernah tuh terjadi di Rusia. Di mana? Di Rusia. Jadi pemimpinnya bilang begini, 1 minggu, 7 hari terlalu cepat, kita jadikan 9 hari, 8 hari kerja, 1 hari libur. Wah, orang merasa panjang sekali. Kerja, terlalu panjang kerja. Ada juga orang merasa nggak mau punya hari Minggu, setiap hari kerja. Itu pernah terjadi di Tiongkok. Tidak ada hari Minggu, semua hari sekolah, semua hari kerja. Bisa kaya nggak orang Tiongkok? Nggak bisa juga. Paham ya? Nah, ada orang juga mencoba memperpendek 1 minggu 5 hari, 4 hari kerja, 1 hari libur. Wah, juga tidak enak terasa. Jadi yang pas berapa? Yang pas apa? 1 minggu berapa hari? 7 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya 6 hari, dan hari ke-7 dia kerja. Makanya hari ke-7 dia tidak kerja. Makanya kita setiap hari Minggu harus datang ke gereja. Datang ke mana? Datang ke mana? Untuk yang disebut hari Sabat. Kalian tahu nggak, setiap hari tidak ada namanya. Hari Senin itu bukan nama, Selasa bukan nama, Rabu bukan nama. Masih ingat? Hari Senin itu artinya hari kedua, Senini. Hari Rabu hari keempat. Hari pertama apa? Ahad. Hari pertama. Kamu anak keberapa? Kedua. Kedua itu Senini. Senini. Ketiga Rebi'i. Keempat? Apa keempat? Pertama itu Ehad, kedua Senini, ketiga Selisi, keempat Rebi'i, kelima bukan Jum'ati tapi apa? Kamisi. Keenam Hasisi. Nah, hari ke-7 baru ada namanya Sabat. Namanya apa? Sabat. Sabat apa artinya Sabat? Ya, apa artinya Sabat? Apa arti Sabat? Hari perhentian. Hari apa? Ya, kita berhenti dari bekerja. Itu Tuhan berikan. Jadi pada hari Sabat ini, kamu lihat ya, orang-orang Yahudi mereka datang ya ke tempat yang disebut rumah pertemuan, yang disebut dengan sinagog. Sinagog. Jadi begini ya, ruang pertemuannya itu ya setiap hari Sabat dipakai ya. Kalau ada 10 keluarga, berapa? 10 keluarga, mereka bisa membangun satu rumah untuk mereka bertemu di hari Sabat. Kenapa kita perlu bertemu? Kamu pernah lihat nggak binatang bertemu nggak? Ada nggak? Anjing kumpul-kumpul belajar matematika ada? Kalau kamu nggak bisa diam, nggak bisa belajar, itu seperti keras. Seperti apa? Keras. Kalau manusia dia bisa duduk dengan tenang, dia bisa belajar dengan baik, jadi dia bisa mendengarkan, ya pelajarannya masuk otak. Kalau anak-anak yang nakal bagaimana? Kayak apa dia? Yang tidak bisa belajar itu seperti ya bukannya orang yang baik belajar. Nah, kalau kita lihat di sini pada hari Sabat mereka bertemu di rumah yang bernama sinagog, dan Tuhan Yesus pada saat itu sedang mengajar. Sedang apa? Nah, ini loh, sedang apa? Sedang mengajar. Dan kata sedang mengajar di situ itu bukan Tuhan Yesus ya. Artinya dia hanya mengajar terus berhenti, enggak, dia terus mengajar loh. Kemungkinan dari pagi dia mengajar sampai siang. Dia dari pagi mengajar sampai apa? Saya tanya kalian, kenapa kita bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sekarang? Kenapa? Kenapa Jokowi bisa jadi Presiden Republik Indonesia? Saya tanya kamu, kenapa? Nama Pak Jokowi dulu tuh namanya apa? Mulyono apa?
Waktu dia kecil namanya apa? Mulyo. Dia orang miskin loh. Kenapa dia bisa jadi presiden? Kenapa? Karena dia bisa kuliah lulus dari UGM. Coba kalau Pak Jokowi nggak lulus jadi insinyur, bisa nggak jadi di presiden? Hah? Pernah nggak tamatan SMA tuh jadi presiden di Indonesia? Kalau di Indonesia ya, orang kalau hanya tamat SMA, ya, kalau kita lihat ya, jadi menteri pun tidak ada, jadi camat pun nggak laku. Nah, ingat ya, jadi belajar itu kunci loh. Belajar apa? Belajar apa? Kunci. Nah, Yesus dia punya begitu banyak gelar Tuhan Yesus tuh. Tuhan Yesus tuh punya gelar di Alkitab dan nama lebih dari 365 gelar dan nama. Dan satu dari begitu banyak nama dan gelar, seperti gelarnya itu adalah Putra Allah, Putra Manusia, Gembala Baik, ya, itu gelarnya Yesus. Kamu tahu gelar Tuhan Yesus pada saat dia mengajar namanya apa? Guru. Namanya apa? Guru. Nah, kalau kamu punya guru yang baik, kamu harus berterima kasih sama Tuhan loh. Punya apa? Guru yang baik. Karena guru yang baik bisa membimbing kita supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Paham ya? Jadi waktu Yesus sedang mengajar, wah, orang semua sedang mendengarkan pelajaran Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa kalian ya suka belajar. Kalau kamu menjadi orang yang suka belajar, saya tak khawatir masa depan kamu. Tapi kalau kamu orang yang suka main, nggak bisa belajar, wah, bahaya. Apa? Bahaya sekali. Sangat bahaya. Jadi waktu Yesus mengajar, waktu dia mengajar ini ada satu ibu, dia bungkuk begini, tapi dia datang loh di rumah pertemuan. Artinya apa? Kalau kita sakit sedikit, jangan manja. Jangan apa? Wah, hari ini pilek aku izin lah, nggak usah ke sekolah. Bagus nggak? Namanya aji mumpung sakit sedikit saya izin. Kalau kamu nanti kerja sikit-sikit izin, bos kamu pasti nggak suka sama kamu. Paham? Ya kan? Tapi kalau kamu sakit-sakit sedikit, kamu masih rajin kerja, bosnya bilang, wah, orang ini ya masih panas-panas sedikit, dia masih datang. Wah, ini orang bagus tuh. Nggak cari kesempatan dalam kesempitan. Mencari apa? Kesempatan di dalam kesempitan. Jadi ibu ini satu-satunya saya percaya yang sakit bungkuk, tapi tetap dia datang ke gereja. Tetap apa? Datang kemana? Ke gereja. Jadi waktu dia datang ya ke gereja tempat orang Yahudi bertemu, dia mendengarkan Tuhan Yesus dengan baik, dan Tuhan Yesus tahu nggak apa keperluan kamu? Tahu nggak? Mengerti nggak Tuhan Yesus akan apa yang kita perlukan? Tahu nggak? Tahu atau tidak tahu? Kalau kamu tadi baca, orang ibunya udah bilang nggak? Tuhan Yesus, kasihan aku bungkuk 18 tahun, tolong sembuhkan aku. Ibu ini nggak ngomong sama sekali loh. Dia di situ duduk dengan tenang ya. Dia mendengarkan Yesus walaupun dia bungkuk begini. Dia nggak minta sama Yesus, tapi Yesus, dia tahu ibu ini sedang sakit dan penyakitnya tidak bisa diobati oleh dokter kecuali oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dirasuki oleh siapa? Iblis. Kenapa iblis bisa masuk ke tubuh manusia? Pertanyaan saya. Kenapa? Iblis bisa masuk ke tubuh binatang juga loh. Kenapa iblis bisa masuk ke tubuh manusia? Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Paham ya? Jadi iblis itu masuk ke dalam diri orang itu selama 18 tahun, dan waktu dia pada hari Sabat dia tidak manja, walaupun sakit dia datang ke rumah pertemuan, dia mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Jadi waktu dia sedang belajar dari Tuhan Yesus tahu nggak apa yang kamu perlukan, walaupun kamu nggak ngomong. Tahu nggak? Tahu ya? Apa buktinya? Tuhan Yesus langsung memanggil dia. Apa yang Tuhan Yesus bilang kepada dia? Tuhan Yesus memanggil dia. Apa yang Tuhan Yesus katakan?
Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil, ayat 12, kepada ibu itu dan berkata kepadanya, "Hai wanita." Hai apa? Hai apa? Coba baca ayat 12. Sekarang ayat 12. "Hai ibu atau wanita, penyakitmu sudah sembuh." Ada nggak dokter yang kamu datang kepada dia ngomong penyakit kita sembuh tanpa berbuat apa-apa? Bisa nggak? Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang? Cukup ya dengan mulutnya, nanti dengan tangannya, dan Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas perempuan itu, dan saat itu juga loh, kamu lihat ya, saat itu juga wanita ini menjadi tidak bungkuk dan bisa berdiri dengan tegak. Padahal dia 18 tahun mengalami penyakit bungkuk karena dirasuki iblis. Kamu tahu ya, di dunia ini iblis itu tidak ingin kita punya masa depan yang baik. Paham? Iblis ingin kamu gagal. Iblis ingin kamu berdosa. Iblis ingin kamu tidak pernah berhasil. Itu namanya iblis. Namanya apa? Iblis. Siapa yang ingin kamu berhasil? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, kamu selalu ingat, dia ingin kamu berhasil, dan Tuhan Yesus tahu ibu ini, ya. Dia bilang sama ibu ini, walaupun ibu ini tidak ya minta tolong sama dia loh. Nah, waktu ibu ini dipanggil Tuhan Yesus, kamu tahu kan, begitu banyak orang ya yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus panggil dia, dan dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, penyakitmu sudah sembuh. Kamu tahu nggak di Alkitab ya, Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu mentaati perintah Yesus. Kamu tahu ya, paling susah menjadi orang tua. Kenapa? Karena orang tua kalau perintahkan kepada anaknya, anaknya nggak mau dengar. Betul nggak? Paling susah jadi guru. Guru perintahkan pada anak-anaknya yang di sekolah, anak-anaknya nggak mau dengar. Ya kan? Kalau semua orang mau dengar, wah enak sekali jadi orang tua, enak sekali jadi guru. Ya, pelajarannya bisa masuk otak dan sebagainya. Jadi waktu ya kita diperintahkan Tuhan Yesus, dipanggil, kita datang. Dan waktu kita datang, Tuhan Yesus itu pasti ya, dia memanggil kita karena apa? Karena dia ini. Nih, kata apa nih? Apa? Tuhan Yesus apa? Kasihan. Tuhan Yesus itu bukan dia hanya kasihan sama kita, dia bisa menolong kita. Kalau saya misalnya kasihan sama satu orang, saya tidak bisa menolong dia. Kenapa? Karena saya bukan Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu Allah Maha Kuasa, dia bisa kasihan sama kita, tapi dia juga bisa menolong kita. Kamu tahu ya, waktu Yesus melayani, dia melakukan berapa hal. Satu, dia mengabarkan Injil. Sudahkah kamu percaya Yesus yang mati untuk dosa kamu? Sudahkah kamu percaya dia bukan hanya mati, dia dikubur, dia bangkit, dia menampakkan diri? Itu namanya kabar baik. Yang kedua, dia mengajar. Dia mengapa? Kenapa mengajar? Mengajar firman Tuhan. Kalau dia tidak mengajar firman, kita nggak tahu tentang Allah itu siapa. Yang ketiga, dia melakukan banyak mujizat. Melakukan apa? Banyak mujizat. Yang keempat, dia mati untuk dosa kita. Ya, mengalahkan maut. Kamu lihat di sini waktu Yesus ya, dia melakukan mujizat di Alkitab, kita sudah belajar dalam sekolah Alkitab liburan, tidak kurang dari 40 kali loh dia melakukan mujizat. Jadi waktu dia melakukan mujizat, semua ya ciptaannya itu taat pada perintahnya. Yaitu apa? Yang pertama apa? B, benda mati. Waktu Yesus perintahkan benda mati pun taat perintah Tuhan Yesus. Contohnya apa? Contohnya 5 roti 2 ikan. Dia bisa kasih makan 5.000 keluarga. Benda mati. A apa? Alam. Waktu alam mengamuk, Tuhan Yesus bilang diam. Badai itu diam. Laut itu tenang. Nah ini B yang ketiga, badan manusia. Jadi di Alkitab dalam 4 Injil, Tuhan Yesus itu menyembuhkan hampir ya 20 macam penyakit. Ya. Berapa macam penyakit? Ya, 20 macam apa?
Penyakit. Contohnya apa? Penyakit yang Yesus sembuhkan. Mata buta. Apalagi? Bungkuk. Nah, coba kamu baca ya. Di dalam Mazmur 146. Coba ya, saya bukakan ya. Siapa yang membawa HP dengan Alkitab, coba buka Mazmur 146. Kita akan baca sama-sama. Di situ ada ditulis tentang bagaimana ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit kita. Ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Itu yang pertama ya. 146 ayat 8. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, ya. Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, kemudian anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun temurun, haleluya. Ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Terus ayat 8b, Tuhan membuat orang yang bungkuk, yang tertunduk menjadi apa? Menjadi tegak. Ya kan? Mazmur berapa? Mazmur 146 ayat 8. Jadi ibu ini ya, bungkuknya sudah, jangan main. Bungkuknya sudah berapa lama? 18 tahun. Diikat oleh ini ya, iblis. Diikat apa? Oleh iblis. Jadi waktu Yesus bertemu dengan dia, kamu lihat ya, Yesus berkuasa atas benda mati. Yesus berkuasa atas alam. Yesus berkuasa atas apa? Badan manusia. Orang buta disembuhkan, orang kusta disembuhkan, orang pincang disembuhkan, orang tuli disembuhkan, orang bisu disembuhkan, orang tidak bisa berjalan disuruh berjalan, bahkan orang yang mati, nah roh manusia disuruh bangkit dari kematian. Terus roh jahat, nah ini kan yang tadi kan, roh jahat merasuki ibu itu selama 18 tahun. Tuhan Yesus mengusir roh jahat sehingga roh jahat itu keluar dari ibu itu dan penyakitnya sembuh. Kemudian flora, fauna itu apa? Yesus menyuruh semua ikan masuk ke dalam jalannya Petrus dalam penangkapan ikan, sehingga perahu Petrus itu penuh dengan ikan. Kemudian apa tuh fauna? Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang daunnya lebat tapi tidak berbuah. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang apa? Maha kuasa. Maha apa? Maha kuasa. Istilahnya apa? Tahakwa. Kamu dengar ya, waktu kamu dengar firman, di situ suara apa yang masuk? Suara apa? Ya kan? Jadi dunia ini begitu berbahaya ya, begitu banyak ya. Dunia ini ingin kita semuanya masuk neraka. Masuk apa? Masuk neraka. Kenapa? Karena agama itu tidak bisa membawa orang masuk surga. Kenapa? Agama hanya bilang kamu buat baik, mudah-mudahan ya kamu diterima oleh Tuhan. Yang bisa menyelamatkan kita apa? Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Di dunia ini ya, kelihatannya aman ya. Kelihatan apa? Aman. Tetapi begitu orang mati, dilempar ke neraka, baru dia kaget. Baru apa? Nah, baru kaget. Ya, seperti orang naik motor, dia nggak bawa SIM. Dia sepeda motornya STNK-nya mati. Begitu ditangkap polisi, baru dia tahu, oh, akan bayar uangnya bisa sampai 1 juta. Kan ada enggak. Di dunia juga begitu loh. Kita ini orang berdosa. Jadi waktu kita hidup, ya kita pikir santai aja, hidup saya main-main aja. Nggak apa-apa kok. Ya, saya di sekolah mau ngerpek, oke. Di kelas main-main nggak apa-apa. Toh nggak dimasukkan penjara kan. Tapi begitu kita mati, apa? Langsung Tuhan tangkap roh orang yang tidak mau percaya Yesus, lempar ke dalam neraka. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, di situ tidak ada kawan. Apa? Tidak ada apa? Kalau ada kawan masih bisa kelahi. Kalau ada kawan bisa selingkuh kan, betul nggak? Betul nggak? Kenapa di situ nggak boleh ada kawan satu dengan yang lain?
Karena Allah membenci dosa, apa? Allah benci apa? Gimana cara dia menghilangkan dosa? Dia lempar orang dalam neraka. Atau kalau kamu percaya Yesus, kamu diberi tubuh mulia seperti Yesus yang bangkit, nggak akan bisa dosa lagi. Diberi apa? Tubuh apa? Tubuh mulia seperti Yesus yang sudah bangkit, nggak akan nakal lagi. Paham? Jadi dia benci apa? Dosa. Caranya dia hentikan dosa gimana? Gimana cara Allah menghentikan dosa? Kalau tidak percaya, lempar ke mana? Ke neraka. Ada kawan? Masih bisa kelahi? Hah? Masih bisa saling membunuh? Bisa judi? Bisa selingkuh? Kenapa nggak bisa? Sendiri. Tapi kalau kita masuk surga, kita punya tubuh gimana? Tubuh yang mulia, yang tidak akan sakit, tidak akan mati, tidak bisa berdosa lagi, nggak bisa nakal lagi, ya. Nggak perlu bilang ya, jangan nakal, nggak ada istilah itu lagi. Pahamnya? Jadi Yesus itu, dia maha kuasa. Dia melihat ibu itu, waktu ibu itu ya sangat susah selama 18 tahun. Saya nggak tahu susah kamu apa, saya pun nggak tahu susah kamu apa, kamu pun nggak tahu susah saya apa. Siapa yang bisa menolong susah kita? Siapa? Tuhan Yesus. Jadi waktu ditolong Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Nah, di situ ada pemimpinnya yang mengelola rumah pertemuan orang Yahudi. Dia nggak senang dengan orang yang sembuh. Ada kan orang seperti itu, pemimpin lagi, dia tidak senang lihat ibu itu yang sudah 18 tahun tidak bisa diobati dokter, disembuhkan Yesus, dia merasa tidak senang. Kenapa saya merasa tak senang sama kamu? Kalau kamu dapat yang baik, kenapa? Ayo, misalnya kamu duduk dengan diam, saya nggak senang dengan kamu. Kira-kira saya orang baik atau orang jahat? Kamu naik kelas, saya nggak senang sama kamu. Saya orang baik atau orang jahat? Hah? Nah, pemimpin loh ini loh, namanya apa? Pemimpin. Di dunia ini banyak pemimpin yang harusnya memimpin kamu jadi baik, tapi mereka tuh orang jahat. Nggak bisa jadi pemimpin. Di dunia ini juga banyak ya, orang punya anak, bapak ibunya nggak bisa jadi pemimpin. Keluarganya apa? Berantakan, apa? Kenapa berantakan? Orang tuanya nggak bisa jadi orang tua. Berantakan. Nah, jadi pemimpin ini dia merasa tak senang karena dikatakan Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hari Sabat ini ya menurut mereka nggak boleh berbuat baik. Padahal mereka munafik. Yesus langsung ya, dia melihat pemimpin itu, dia langsung berkata, "Hai kalian orang-orang munafik." Masih ingat nggak apa itu munafik? Apa? Udah lupa. Apa? Ajarkan firman, tidak jalankan firman. B. Apa? Bohongi janda, orang yang lemah dia tipu. C. Apa? Cari pengikut dan buat pengikutnya menjadi lebih jahat dari dia. D. Duit. Kalau jadi pemimpin inginnya duit, bahaya sekali. Ya, maunya duitnya kamu. E. Eliminasi hukum. Ini mereka bilang ini hukum Sabat buatan kita, hukum Tuhan nggak laku. F itu cantik kayak flamboyan ya, tapi dalamnya busuk. Dalamnya apa? Orang paling berbahaya apa? Dia kelihatannya manis sama kamu, tapi dia apa? Punya rencana jahat, ingin menjahati kamu. Sehingga kamu ketemu dia, kamu nggak waspada, kamu pikir dia orang baik, padahal dia apa? Penjahat. Apa G? Geng. Apa? Geng. Nah, di gereja ada geng kan? H apa H? Hoax. Kenapa bikin hoax? Karena mereka membangun
kubur nabi, mereka anggap, wah kami membangun kubur nabi, padahal nenek moyang mereka yang membunuh nabi. Ulang ya, A. Ajarkan firman, tidak melakukan firman. B. Bohongi janda. C. Cari pengikut, pengikutnya dibuat lebih jahat. D. Weak. E. Ya, hukum Tuhan ditiadakan, diganti hukum manusia. F. Kelihatannya flamboyan, dalamnya busuk. Oke, gangster. Ya, mereka itu menguasai hebat Allah. Mereka menjual loh kambing, domba dengan harga tinggi. Ya, seperti sekarang ada gereja bilang, kamu kasih persembahan. Kalau pendetanya kaya, kamu bisa kaya. Kalau pendetanya nggak kaya, kamu nggak bisa kaya. Dan mereka mendapatkan persembahan bukan untuk pelayanan, tapi untuk apa? Kekayaan dari hamba Tuhan. Bahaya sekali. Oke, apa? Hoax. Nah, jadi waktu Yesus mengatakan kamu munafik, kenapa Yesus berani bilang orang begitu? Enak nggak menegur orang salah? Enak tidak? Hah? Kita kalau menegur orang salah bisa dibenci, bisa apa? Bisa apa? Kenapa dibenci? Raja Herodes, dia mengambil istri dari saudaranya. Yohanes bilang, kau berzina, kau selingkuh sama orang itu. Dia langsung tangkap tuh Yohanes loh. Dia masukkan penjara, dia penggal kepalanya. Paham? Tapi Yesus tidak takut. Dia bilang sama orang itu, kamu munafik. Ya, maksudnya begini, kalau kamu ya sedang dalam kesalahan, kalau orang bilang sama kamu, kamu salah, kamu harus cepat-cepat berubah. Kenapa? Karena kalau kamu sekali salah, dibilang nggak mau berubah, 2 kali nggak mau, 3 kali, lama-lama nggak bisa berubah lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang sama mereka, kamu orang munafik. Tuhan Yesus tanya sama mereka, kenapa munafik? Kamu hari Sabat ini, kalau ada kambing dombamu, kamu bawa keluar kasih makan minum nggak? Ya jelas lah, masa kambing domba hari Sabat nggak dikasih makan minum? Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang terjadi? Yesus bilang, ya, perempuan ini adalah keturunan dari Abraham yang harus ditolong. Harus apa? Kenapa keturunan Abraham? Dia orang Israel. Kalau sekarang, ya, keturunan Abraham itu ada di Israel. Tapi sekarang kita juga adalah seperti keturunan Abraham, tapi dari segi apa? Segi rohani. Kalau kamu sudah percaya Yesus, saya tanya sama kamu, ya, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus dia mau menolong kita, dan dia mau bukan hanya menolong tapi menjaga kita. Kenapa? Ya, dia menjaga kita. Seperti apa dia menjaga kita? Ayo. Kamu kalau punya HP kan, kamu takut HP-nya jatuh, ya, pecah. Betul nggak? Kalau punya kacamata, kamu takut kacamatanya jatuh pecah, ya kan? Karena penting. Nah, Tuhan menjaga kita seperti apa? Seperti apa? Seperti biji matanya apa? Biji matanya siapa? Tuhan. Ya, kalau kamu sudah percaya Yesus, Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Maka Tuhan Yesus bilang, ya, orang ini keturunan dari Abraham, dia sudah diikat oleh iblis selama 18 tahun. Saya menolong dia. Jadi pada waktu itu semua musuhnya Yesus, dikatakan oleh Alkitab, merasa malu. Merasa apa? Kenapa malu? Karena mereka salah. Ada nggak orang salah bangga? Ada nggak? Ada nggak orang salah merasa bangga? Nggak ada. Jadi orang, ya, pasti, ya, Pak, kalau salah malu. Mereka malu. Dan orang banyak itu yang senang karena sudah melihat ada kawannya ditolong Yesus, mereka bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Ya, mari kita berdiri, kita berdoa, ya. Dulu, ya. Bapa, kami datang mengucap terima kasih untuk malam ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami sebentar lagi akan meninggalkan kelas ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk semua remaja-remaji yang sore hari ini sudah datang belajar bahasa Inggris dan malam hari ini sudah belajar dari firman-Mu.
Kiranya Engkau memberikan mereka pertolongan dan perlindungan. Berikanlah mereka masa depan yang baik. Kiranya Engkau memberikan mereka jalan keluar untuk setiap problem yang mereka hadapi. Engkau juga menolong orang tua mereka, jika di antara mereka orang tuanya belum percaya Yesus, kiranya Engkau berbelas kasihan, orang tua mereka bisa percaya Yesus. Engkau juga menolong mereka dalam pelajaran di sekolah, menjadikan mereka anak yang baik, anak yang memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan doa ini dengan ucapan syukur dan terima kasih, dan kami mau menaikkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan. Amin. Oke.